Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati kita dengan memberi satu hari lagi, tepat di hari Rabu tanggal 23 Juni tahun 2021. Adalah doa saya bahwa sekali lagi di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan tentunya kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini kita akan sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-26. Maka kita akan membaca kitab Bilangan pasalnya yang ke-26 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-65. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-63 sampai dengan ayat yang ke-65. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kita tentu masih ingat dengan sensus penduduk yang biasanya dilakukan secara berkala, suatu program yang ingin mengetahui dengan jelas pertumbuhan penduduk di satu daerah. Biasanya berdasarkan sensus ini, maka bisa diklasifikasikan dan direncanakan kira-kira program seperti apa yang perlu dibuat untuk 5 tahun ke depan, dan diharapkan kuantitas penduduk tetap bisa dijamin kesejahteraannya. Atau untuk mengetahui tingkat kelahiran dan kematian, berdasarkan data ini dibuat program pengendalian kondisi sosial kultural masyarakat. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam bacaan kita hari ini kita mendapati bahwa suatu ketika Tuhan meminta Musa untuk mendata ulang penduduk Israel yang ada di padang gurun. Dan hasilnya sungguh menakjubkan Musa. Sebagian besar yang tercatat adalah mereka yang dilahirkan di padang gurun. Sedangkan mereka yang keluar dari tanah Mesir, sebagian besar mereka meninggal di padang gurun. Tercatat beberapa orang saja yang masih hidup saat itu. Mengapa hal ini terjadi? Bukan karena mereka sakit dan menjadi lemah, tetapi sebagian besar penyebabnya karena mereka tidak taat dan tidak tunduk kepada Allah dan kepada hambanya Musa dan juga Harun. Hati mereka dipenuhi dengan nafsu dan pemberontakan. Bahkan mereka juga melakukan zina dengan cara membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Ada beberapa pelajaran secara eskatologis yang bisa kita jadikan pelajaran dalam peristiwa ini, terutama berkaitan dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 18 ayat 8 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dunia tempat kita tinggal penuh dengan tantangan dan persoalan, bukan? Tantangan dan persoalan yang ringan pun yang berat, sulit dan mudah, segalanya kita temui. Namun satu hal yang harus kita perlu renungkan adalah, apakah iman kita bergeser atau tetap teguh saat menghadapi semuanya itu? Ketaatan adalah hal yang utama yang perlu ada dalam hidup kita. Ketaatan ini tentu saja dibarengi dengan ketekunan, kesetiaan, rajin mencari wajah Tuhan. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, yakinlah bahwa nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Karena kita tidak berontak, kita tidak melakukan seperti tua-tua Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak sampai di Kanaan. Karena kenapa? Dosa pemberontakan mereka. Karena itu, jadilah taat dalam hidupmu. Selama masih diberi kesempatan untuk belajar hidup taat, setiap hari, setiap waktu, jadilah anak-anak yang taat di hadapannya. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa ketaatan adalah sesuatu yang mutlak, supaya kita dapat melihat karya Tuhan yang besar itu terus nyata bagi kita sampai kedatangannya kali kedua yang kita nanti-nantikan.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, maka di sana kemuliaannya akan dinyatakan. Amin. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.